Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang baca kita mausu' al-adab al-islamiyah. Ini tentang ensiklopedia adab Islam. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang keempat, yaitu harful jim. Ini huruf jim, ini adabul jima. Ini adab tentang al-jima. Jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini dikembalikan kepada tabiat dan naluri manusia, yang hal itu sudah ada pada diri masing-masing. Jadi gairah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia agar menjadi pendorong baginya untuk mencari seorang istri hingga ia bisa mendapatkan keturunan darinya. Jima atau bersetubuh merupakan wasilah sarana untuk mendapatkan keturunan darinya, untuk mendapatkan keturunan, dan tanda yang menunjukkan atas satu jenis kelezatan yang ada di dalam surga. Demikian juga jima dapat mendatangkan manfaat yang sangat banyak bagi seseorang jika hal itu dilakukan dengan cara yang halal. Ini hampir kebutuhan setiap orang. Tidak bisa dipungkiri, manusia yang normal mesti membutuhkan hal itu. Maka di antara kesempurnaan Islam dalam urusan agama maupun dunia adalah dengan disyariatkannya beberapa adab yang berkaitan dengan masalah ini, masalah jima, guna membantu mewujudkan tujuan yang hendak diraihnya. Maka hendaknya seorang muslim ini memperhatikan dan juga menjaga adab-adab tersebut. Jadi sampai hal yang demikian itu pun diatur oleh Islam. Diatur oleh Islam. Maka di antara adab-adab terkait dengan hal ini, al-adabul awal an-niyatus sholihah. Jadi niat yang benar, niat yang baik. Maka seyogianya seorang manusia apabila dia hendak mendatangi istrinya, dia menghadirkan niat yang benar, yaitu niat yang baik, hingga apa yang ia lakukan dapat berubah menjadi suatu ibadah, menjadi suatu ibadah dan mendatangkan pahala. Jadi hatta ada masa seorang suami mendatangi istrinya, ini bisa mendapatkan pahala dan sebagai ibadah. Sebab setiap amal ini tergantung pada niatnya.
Maka dari itu ketika seorang mendatangi istrinya, hendaklah seorang meniatkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah iltimasu dzurriyyah as-sholihah allati ta'budullaha ta'ala wa tuwahiduhu wa tanalu da'watihi min ba'dih. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Mendapatkan keturunan yang soleh yang akan bisa beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa mendapatkan doa mereka, doa anak cucunya ini setelah mereka wafat. Bahkan ini di antara tujuannya orang menikah juga itu. Tidak hanya sekedar mendapat kesenangan, kalau enggak dapat keturunan. Dan termasuk juga kita banyak doa-doa dari para nabi, orang-orang soleh minta keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau Rabbi habli minas solihin, minta keturunan anak-anak yang soleh. Bagaimana seorang bisa mendapatkan keturunan anak yang soleh ketika dia tidak menikah? Maka ini di antara wasilahnya. Di antara wasilahnya. Wasilah. Tetap nanti yang memberikan keturunan itu Allah. Nyatanya juga ada di antara kita yang sudah lama menikah juga belum dikaruniai anak. Karena anak ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, anak-anak wanita, anak-anak laki-laki, anak laki-laki dan wanita. Ada juga yang dijadikan mandul. Jadi ini pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi wasilahnya yakni dengan menikah, dan setelah menikah juga adanya hubungan antara suami istri. Tapi niat yang pertama dari untuk mendapatkan keturunan yang soleh, yang akan beribadah kepada Allah, yang akan mentauhidkan Allah, dan juga supaya nanti bisa mendoakan dia. Maka ini anak yang banyak, seorang yang diberi anak yang banyak harapannya adalah jadi yang mendoakan nanti banyak gitu kan. Mendoakan banyak. Jadi ini merupakan suatu termasuk bagian rezeki, bahkan rezeki anak ini rezeki karunia pemberian dari Allah. Bahkan tentu lebih utama daripada hanya sekedar harta. Dan ini yang kita harapkan. Yang kedua adalah niatnya menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dengan perkara dihalalkan oleh Allah Ta'ala, yakni nikah. Dan menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan, yaitu zina. Maka orang yang sudah menikah dan berkeluarga ini harusnya bisa lebih menundukkan pandangannya, enggak tambah lebih celalatan, memandang kiri, memandang kanan. Karena dia sudah punya sesuatu yang halal baginya untuk dilihat, yang asalnya enggak boleh dilihat. Jadi ini lebih menundukkan pandangan, bisa menjaga kesucian dirinya. Ini. Demikian juga untuk juga mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Jadi beliau bersabda,
Dan yakni salah seorang dari kalian mendatangi istrinya juga termasuk sedekah. Jadi salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya ini, di situ terdapat sedekah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW juga bersabda, bagaimana menurut kalian jika seandainya ia melampiaskannya pada hal yang haram, yaitu dengan zina, apakah ia terkena dosa? Tentu jawabannya iya. Maka demikian juga apabila ia melampiaskannya pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Ini niatnya diantaranya itu juga. Ya, jadi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, sungguh subhanallah ya. Jadi Allah telah memuliakan para hambanya dengan tanpa batas. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Sampai apa? Seorang manusia memuaskan syahwatnya, itu pun ia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Karena melakukannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Maka ini segala puji bagi Allah sebelum dan setelahnya. Ini menunjukkan karunia Allah yang sangat besar. Namun terkadang itulah manusia sudah diberi kenikmatan, diberi jalan yang halal, kadang ada saja yang mencari jalan yang haram. Hatta kadang-kadang yang perlu diwaspadai juga lebih dari itu apa? Sesama jenis, lampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis, laki-laki kepada laki-laki. A'udzubillahi min dzalik. Ini liwat atau homo, maka ini sungguh suatu kemaksiatan yang sangat besar. Zina tidak boleh, termasuk juga laki-laki dengan kepada laki-laki, maka ini hukumannya sangat besar. Allah telah memberikan jalannya, Islam telah memberikan syariat. Syariat, ini yang halal, yang juga dia mendapatkan pahala di situ, maka tempuhlah jalan yang halal itu. Kemudian yang ketiga, yakni ifafu zaujatihi, menjaga kesucian istri. Karena seorang wanita juga memiliki syahwat sebagaimana kaum laki-laki, itu diperhatikan oleh para suami. Jadi tidak hanya kebutuhan zahir, kebutuhan batin pun ia butuh. Seorang istri juga ingin memuaskan syahwatnya serta menjaga kesucian sebagaimana suaminya. Maka dengan jima tersebut suami istri akan dapat menjaga kesucian diri masing-masing. Ini. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan jima sebagai sarana untuk mengetahui satu jenis kenikmatan yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh di dalam surga. Jadi ini hendaknya niat-niat itu hadir ketika seorang suami mendatangi istrinya. Jadi tidak hanya sekedar untuk mencari kenikmatan, tapi ada hal-hal yang tadi kita sebutkan, ini yang penting. Kemudian adab yang kedua, tadi yang pertama kan niat, yaitu at-tahayyu lil jima' bima yunasibuhu. Sekali lagi ini jadikan ini adalah jadi ilmu ya. Bagi yang belum menikah juga jadi ilmu. Di dalam syariat ini semua itu dibahas. Dan pembahasan ini bukan pembahasan yang dilarang, tapi jadikan suatu apa? Ilmu. Yang belum menikah juga menjadi ilmu sebelum nanti menikah. Bagi yang sudah, ya supaya tahu, supaya mengetahuinya. Dan tentu ini penting untuk diperhatikan, untuk diperhatikannya.
Yang kedua ada mempersiapkan diri untuk berhubungan dengan persiapan yang sesuai, yakni hendaknya suami dan istri mempersiapkan diri dengan hal-hal yang disukai dan diridhoi, baik pakaian, memakai wewangian, berhias, dan lain sebagainya, sehingga pasangannya tertarik untuk berjumpa. Hal ini juga dapat menjadi sebab kepuasan dan terpenuhinya keinginan, yakni syahwat masing-masing. Yang ketiga, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak berhubungan. Ini penting. Ini penting. Walaupun itu halal, tapi sudah halal, tapi jangan lupa untuk berdoa, berzikir dan berdoa. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam doa ini terkandung pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merasakan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terdapat perlindungan dirinya dari setan supaya setan enggak ikut-ikut. Bayangkan kalau orang tiba-tiba mendatanginya dan tidak berdoa, khawatir setan ikut. Kita enggak tahu, enggak melihat setan. Ini kan bahaya nih. Jadi itu terdapat dalam doa itu pengakuan terhadap kenikmatan dari Allah, kemudian perlindungan diri dari setan, kemudian perlindungan bagi anak yang barangkali yang mungkin jadi Allah akan memberikan keturunan dari hubungan tersebut, serta mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan. Maka sudah berdoa apa belum? Nah, ini perlu ditanya, sudah berdoa apa belum? Kepada pasangannya, kepada dia diingatkan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu in qudiya bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitonun abada." Jadi seandainya salah satu di antara kalian apabila ia hendak mendatangi jadi istrinya, lalu dia berdoa, membaca doa bismillah Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Ini doanya. Ya Allah, semuanya hafal lah. Kalau belum hafal harus dibaca. Jadi bismillah Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Kalau diartikan dengan nama Allah, ya Allah jadikanlah, masukkanlah ya Allah jannibna syaiton, jadikanlah atau jauhkanlah kami ini dari syaitan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Kau rezekikan kepada kami. Maka jika ditakdirkan akan terlahir seorang anak dari hubungan tersebut, niscaya setan tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadanya selamanya. Lam yadurruhu syaitonun abada. Faidahnya itu untuk anak juga. Setan tidak akan bisa mendatangkan mudarat kepadanya selamanya. Maka ini penting. Maka termasuk berkaitan dengan pendidikan anak juga mulai dari hal semacam itu, mulai prosesnya. Nah, ini berdoa kepada Allah, maka jangan disepelekan. Kalau tidak berdoa, khawatir nanti setan ikut-ikut andil, kemudian bisa mendatangkan madarat kepada atau mengganggu anak kita nantinya. Maka ini untuk diperhatikan oleh setiap orang tua. Maka di dalam doa ini terkandung penjagaan anak dari gangguan setan, dari godaan setan. Akan tetapi sangat disayangkan, tidak sedikit orang mungkin mengabaikan doa ini dan tidak mengamalkannya. Maka jangan tabu, jangan malu
ketika orang misalkan menikah kemudian mempelajari doa ini. Jadi jangan malu, enggak hafal gitu aja kok. Pakai doa-doaan kan sudah halal misalkan. Ini kaitannya dengan anak, dengan keturunannya nanti. Nah ini penting untuk diperhatikan. Nah, barangkali tidak sangat mungkin bisa jadi ya. Ya ini sebagian orang ini meninggalkan doa ini ketika mendatangi istrinya. Ya enggak hanya kematian baru ya. Jadi walaupun sudah tua ya kapan saja pokoknya seorang suami mendatangi istrinya baca doa ini. Baca doa ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak maka ini berarti menunjukkan setan telah menguasainya. Setan telah menguasai sebagian besar manusia. Sehingga penyimpangan mereka, kesesatan akidah dan perilaku mereka. Wallahu taala a'lam. Jadi ini jangan sampai kalah dengan setan. Bisa jadi setan ngerti. Supaya enggak baca bagaimana, supaya nanti bisa dia ikut andil bagaimana. Maka seorang manusia harus lebih pintar gitu. Lebih berhati-hati dan waspada. Karena kaitannya ini enggak hanya sekedar apakah dilarang, apakah haram ketika tidak baca itu, tapi nanti berikutnya untuk barangkali ditakdirkan jadi anak, maka ini akan menjadi penjagaan baginya. Baik. Yang keempat. Al-istitaru wa adamit ta'ari. Yani mengenakan penutup dan tidak telanjang. Hendaknya seorang menutupi dirinya dan istrinya ketika berhubungan karena malu kepada Allah Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma takunu fi sa'ni wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi bukanlah adab yang baik jika seorang bersama istrinya telanjang ketika berhubungan tanpa ada selai pun penutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakas yaminuk." Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd? Qala fa in istata'ta alla turiyaha ahadan fala turiyannaha. Qila ya Rasulullah, fa in kana ahaduna khaliyan? Qala fallahu ahaqqu ay yustahya minhu minan nas. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan budak yang engkau miliki. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika mereka berkumpul satu sama lain? Beliau bersabda, jika engkau mampu tidak seorang pun melihatnya, maka lakukanlah. Dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sendirian? Maka beliau menjawab, Allah lebih berhak untuk ia malu kepadanya, kepada Allah daripada manusia. Maka dari itu tidak selayaknya sepasang suami istri telanjang tanpa selip penutup pun ketika berhubungan. Baik. Adab yang kelima, yakni berjumpa sebelum berjima. Janganlah seorang menggauli istrinya kecuali setelah melakukan pemanasan untuk itu dengan termasuk pemanasannya lah ya. Dan lainnya sebagainya maksudnya dengan jemur rayu dan semisalnya perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang istri siap untuk berhubungan dan menginginkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat yang disebutkan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Kemudian
Yang keenam, mendatangi istri dengan cara bagaimanapun yang ia sukai selama pada tempatnya. Masih pada tempatnya. Ini pada tempat keluarnya anak. Diriwayatkan secara sahih bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu binasa?" Umar menjawab, "Aku telah memutar haluanku tadi malam." Rasulullah SAW tidak menjawab sedikit pun hingga turun kepada beliau ayat Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sampai Allah menurunkan ayat ini. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tersebut bagaimana saja kamu kehendaki. Bagaimana saja yang kamu kehendaki. Beliau SAW bersabda, "Akbil wa adbir wattaqi ad-dubur wal khaidah." Datangilah mereka dari arah depan atau belakang, namun jauhilah dubur dan wanita yang sedang haid. Demikian juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, "Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Istri-istrimu itu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang kamu kehendaki. Maksudnya adalah yakni pada satu lubang, yakni kemaluannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang Yahudi dan kaum Ansor tidaklah menggauli istri-istri mereka kecuali dari arah depan. Hal itu lebih dapat menutupi rasa malu bagi seorang wanita. Adapun kaum Quraisy, mereka menggauli istri-istri mereka dengan cara yang tidak wajar. Mereka merekuk kenikmatan dari arah depan, belakang maupun samping. Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, salah seorang dari mereka menikahi seorang wanita Ansor. Setelah itu ia ingin melakukan cara tersebut terhadap istrinya. Namun wanita Ansor itu menolaknya. Ia berkata, "Kami biasa digauli dari arah depan, maka lakukanlah dengan cara itu. Kalau tidak suka, ceraikanlah aku." Kemudian tersebarlah kasus mereka berdua dan hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Perhatikan. Di zaman Nabi ketika ada kasus, kemudian Allah menurunkan ayat. Bagaimana tadi terkait dengan Umar, Allah menurunkan ayat. Jadi ini bukan masalah bukan masalah porno atau bukan masalah apa, tapi ini diatur oleh Allah, oleh Islam. Allah menurunkan ayat Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi boleh asal pada tempatnya. Jadi istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja yang kamu kehendaki. Yakni dari arah depan, belakang dan samping, maksudnya adalah tempat lahirnya anak. Jadi asalnya berasal dari mana terserah ya. Itu maksudnya. Demikian juga telah diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, jika seorang laki-laki mendatangi istrinya pada kemaluannya dari belakang, niscaya akan lahir anak yang bermata juling. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi seorang laki-laki boleh menggauli istrinya bagaimanapun ia menghendakinya. Boleh juga dengan posisi dan gaya apapun yang ia sukai, dari depan, belakang maupun samping, dengan syarat tetap pada partnya yang merupakan tempat bercocok tanam. Nah ini untuk diperhatikan. Yang ketujuh, menjauhi dubur. Haram bagi seorang laki-laki menggauli istrinya pada duburnya karena itu bukan tempat untuk bercocok tanam. Perbuatan tersebut menyelisih fitrah
dan tidak membawa manfaat sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ityanun nisa'i fi adbarihinna haramun." Mendatangi istri kaum wanita pada dubur mereka adalah haram. Beliau juga bersabda, "Innallaha la yastahyi minal haqq, la ta'tun nisaa fi adbarihinna." Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menyetubui kaum wanita pada dubur mereka, istri-istri kalian maksudnya pada dubur mereka. Beliau juga bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu au ata imra'atan haidon au ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, atau menyetubui wanita yang sedang haid, atau menyetubui wanita pada duburnya, sungguh ia telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini menunjukkan larangan. Larangan tiga hal ini. Jadi mendatangi dukun dan membenarkannya enggak boleh. Mendatangi istri yang sedang haid enggak boleh, atau juga mendatangi seorang wanita pada duburnya. Beliau juga bersabda, "La yangdurullah ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha." Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubui istrinya pada duburnya. Seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ia melakukan perbuatan keji ini karena taklid kepada orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Orang fajir, orang-orang yang berlaku durhaka. Yang dimaksud menggauli atau menyetubui wanita pada duburnya adalah jadi menyetubui pada lubang tempat keluarnya kotoran. Perbuatan ini tidak diperbolehkan selamanya. Ini larangan. Akan tapi kalau asalnya asalnya dari belakang enggak masalah, tapi nanti ujungnya tetap di depannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian tidak menggauli wanita atau istri yang sedang haid. Allah taala berfirman, "Fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, maksudnya dari istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Dari lain yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan pada adab sebelumnya. Meskipun demikian ia boleh berjumpa dengannya tanpa mendekati kemaluannya. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ingin berjumpa dengan istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkannya untuk bersarung. Kemudian beliau berjumpa dengannya, masih menutup bagian kemaluannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya apabila menginginkan sesuatu dari istrinya sedang haid, beliau meletakkan kain pada kemaluannya. 6. Adab yang berikutnya. Jangan mencabut barangnya lah ya, kemaluannya hingga istri menyelesaikan hajatnya. Jika seorang laki-laki telah menyelesaikan hajat syahwatnya sebelum istrinya, maka janganlah ia langsung mencabutnya. Hendaklah ia menunggu hingga istrinya juga menyelesaikan hajatnya. Ini termasuk adab juga.
Ini akan membantunya untuk dapat menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Hal ini juga termasuk sikap adil dan tidak egois. Banyak di antara kaum laki yang mengabaikan adab ini hingga membawa akibat yang sangat buruk. Yakni seorang istri tidak dapat memuaskan syahwatnya dan tidak dapat menjaga kesuciannya melalui jima, sehingga mencari-cari jalan untuk memuaskan syahwatnya dengan cara yang haram. La haula wala quwata illa billah, ya. Kita berlindung pada Allah dari semacam itu. Efeknya nanti ke sana, efeknya. Ini untuk harus diperhatikan. Karena sekali lagi masing-masing itu punya syahwat. Bisa jadi syahwat wanita itu lebih besar. Maka untuk diperhatikan. Adab yang ke-10, menyaksikan nikmat Allah Ta'ala yang telah memudahkannya untuk mendapatkan istri yang halal. Hendaknya seorang laki-laki ketika mendatangi istrinya menyaksikan dengan hati terhadap curahan nikmat yang diberikan oleh Allah atas dia. Yaitu dia, Allah telah memberikan kepadanya istri yang halal, yang ia bisa mendapatkan kelezatan bersamanya, memuaskan syahwatnya, menjaga kemaluannya, dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Seandainya Allah menghendaki, bisa saja dia tidak memberikan kemudahan kepadanya dalam hal itu. Maka seorang mendapatkan istri yang halal, ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini untuk diperhatikan. Makanya orang-orang yang sudah mempunyai istri, maka ketika ingin misalkan keluar safar atau yang lainnya, kemudian tertarik dengan orang lain dan ingin melakukan itu, pulang aja. Ya pulang karena dia udah punya gitu kan, yang halal. Bagaimanapun, misal zahirnya rupanya berbeda ini, tapi hakikatnya sama, maka tentu sebaik-baik istri atau wanita bagi yang sudah berkeluarga ya istrinya, bagi suami ini. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi itu semua seorang suami mendapatkan istri yang halal. Jadi tidak melihat ini cantik apa enggak, ya memang yang paling cantik ya istrinya bagi suami. Bagi perempuan juga suaminya yang paling bagus, kan sebegitu. Jadi ini sekali lagi itu ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya disyukuri. Maka jangan ketika Anda sudah mempunyai sesuatu yang halal mencari yang haram. Maka lihat hukumannya. Orang yang sudah keluarga, orang sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, sudah melakukan hubungan, kemudian kok dia jatuh ke zina, hukumannya kan dirajam, ya kan? Dilempari batu sampai mati gitu kan. Karena dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah yang halal, dia mencari yang haram, dirajam. Ini. Adab yang ke-11, berwudu jika ingin mengulangi jima. Jika seorang laki telah selesai menggauli istrinya dan ingin menggaulinya lagi, maka ia berwudu. Hendaklah berwudu dahulu. Ini di antara adab agar ia kembali segar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawaddo." Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu lagi. Berwudu terlebih dahulu. Ini termasuk di antara adab Islam.
di samping merupakan bukti perhatian Islam terhadap setiap perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi seorang muslim. Sampai hal masalah itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menganggap gitu aja kok diatur, kok dibahas. Ini sabda Nabi. Ketika kita mendengar ini sabda Nabi, berarti arahan dari Nabi, petunjuk dari Nabi, ya maka lakukan. Bagi seorang muslim, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, boleh menggilir beberapa orang istri dalam satu malam dengan sekali mandi apabila memiliki istri lebih dari satu dan tentu rumahnya dekat, bukan beda kota, kan? Ini beda kota jauh ya. Ini semalam waktunya singkat, jadi ini boleh. Jadi rumahnya jejeran. Jadi dekat. Dan bukan aib orang menikah lebih dari satu, asal bisa adil. Ya, termasuk adil di dalam giliran malamnya, nah semacam itu. Jadi ini harus diperhatikan. Boleh ya, melakukan itu. Seseorang yang memiliki beberapa orang istri boleh menggilir mereka dalam semalam. Ia boleh menggauli seorang dari mereka lalu menggauli yang lainnya dan demikian seterusnya. Setelah itu ia mandi pada giliran yang terakhir dengan satu kali mandi. Yang demikian itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan mandi satu kali. Tentu ini dekat. Maka bagus sekali kalau seandainya ada orang seandainya memiliki istri lebih dari satu dan gak jauh-jauh kan, dekat, rumahnya berdekatan. Nah, ini boleh semacam itu. Yang ke-13, berwudu atau bertayamum jika hendak tidur dalam keadaan junub. Jadi habis hubungan gak langsung mandi misalkan, tidur, maka ini kalau bisa minimal wudu. Jika seorang malas mandi junub dan ingin tidur, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Ini berdasarkan contoh dari Nabi SAW, bahwasanya apabila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk sholat. Dia juga boleh bertayamum sebab Nabi SAW apabila menggauli istrinya dan malas untuk berdiri, beliau memukulkan tangannya ke tanah dan bertayamum. Yang ke-14, mencuci kedua tangan apabila hendak makan atau minum. Ini juga untuk diperhatikan. Misalkan bulan puasa. Ini juga tadi berkaitan dengan wudu. Misalkan orang misalkan habis berhubungan kemudian waktunya mepet mau sahur, gimana? Belum mandi. Ya minimal wudu. Kemudian mencuci tangan ya wudu, baru kemudian makan atau minum. Nah, di sini mencuci kedua tangan apabila hendak makan atau minum. Mencuci kedua tangan merupakan bentuk perhatian terhadap kebersihan dan upaya mencontoh Rasulullah SAW. Bahwasanya apabila hendak tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Dan apabila hendak makan atau minum dalam keadaan junub, beliau mencuci kedua tangannya lalu makan dan minum. Maka tidak dilakukan lagi. Ini merupakan bentuk juga perhatian Islam terhadap kebersihan dan menjauhkan segala perkara yang dapat membahayakan jiwa. Maka lebih bagus walaupun belum mandi wudu kemudian makan atau minum. Termasuk juga misalkan seorang istri punya anak kecil, habis itu mau nenen, misalkan ngasih yang nenen si kecilnya, ya tadi itu kalau bisa wudu kemudian baru memberikan nenennya itu. Taib. Kemudian tidak berjima atau berhubungan dalam keadaan sangat kenyang atau sangat lapar. Berjima ketika sangat kenyang atau lapar amat berbahaya bagi seorang, bahkan kadang bisa menyebabkan kebinasaan jika ia terbiasa melakukannya. Oleh karena itu tidak selayaknya seorang berhubungan ketika baru saja makan. Demikian pula ketika perut dalam keadaan sangat
yakni kenyang atau sangat lapar. Demikian disebutkan oleh seluruh ahli kesehatan. Sungguhnya Islam sangat memperhatikan setiap perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap muslim dan mencegah segala perkara yang bisa mendatangkan mudarat pada agama maupun dunianya. Yang ke-16, tidak berlebihan dalam berjima. Berlebihan dalam melakukan hubungan dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan penyakit. Bahkan kadang dapat menyebabkan kematian seorang. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wafat maniyaka mastata'ta fa innahu ma'ul hayah yuraku fil arham. Jagalah manimu semampumu karena itu adalah air kehidupan yang ditumpahkan ke dalam rahim. Meskipun tidak ada batasan yang jelas dalam hal ini, akan tapi yang paling afdal adalah melakukannya ketika muncul gejolak syahwat dan memuncaknya gairah. Janganlah ia sangat memancing-mancing nafsu syahwat, terlebih lagi pada usia muda, karena hal itu berbahaya sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang terakhir, tidak menceritakan rahasia hubungan suami istri. Ini enggak boleh menceritakan hal semacam itu. Sebagian orang, baik laki-laki maupun perempuan, suka membicarakan rahasia hubungan suami istri. Orang-orang itu menceritakan apa yang telah mereka lakukan bersama pasangan masing-masing di atas ranjang. Bahkan kadang mereka menyebutkan secara terperinci. Maka perbuatan seperti ini haram, tidak boleh dan sangat buruk. Rasulullah SAW telah memperingatkan hal itu dengan peringatan yang sangat keras. Beliau bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajul yufdi ila imro'atihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirroha. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian ia menceritakan rahasia hubungan mereka berdua. Ini di antara adab-adab yang disebutkan oleh penulis terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukan masalah yang murnu atau yang tidak sopan, akan tetapi ini terkait dengan adab dan juga syariat yang setiap orang pasti melakukannya. Maka dalam hal-hal yang setiap orang hampir semuanya itu membutuhkan dan melakukannya, maka pelajari dan perhatikan adab-adab yang ada, sehingga ketika kita melakukan itu kita berupaya untuk melakukan sesuai dengan adab-adab yang disunahkan dan disyariatkan oleh agama kita, oleh Allah dan juga Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.